Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luin telah menyelesaikan permasalahan antara dirinya dengan Republik Brius yang mengecam tindakannya karena menyebar informasi sensitif soal permasalahan mereka. Tapi tentu saja, melawan Adrian bukanlah pilihan yang tepat karena Adrian dengan strateginya yang licik sekarang membuat Republik Brius menjadi musuh satu benua. Sekarang kita diperlihatkan bagaimana sibuknya sebuah studio yang akan menyiapkan siaran langsung ronde kedua dalam kompetisi Sain dan Saintes. Tidak seperti kontes pertama yang berlangsung selama kurun waktu 1 bulan, kontes kedua akan dilaksanakan secara singkat di aula pertunjukan luar ruangan yang berada di Holy Land. Kompetisi ini mengharuskan setiap kandidat untuk menampilkan kemampuannya di depan kamera dengan batas waktu 2 jam, atau sederhananya, ronde kedua adalah waktu bagi para kandidat untuk memamerkan bakatnya. Mengingat jika kompetisi kali ini akan dilakukan bersama dengan kandidat lain, Xiaolin sekarang menyapa Adrian dan juga Everil. Adrian mengatakan tentunya ia senang bisa bertemu kembali dengan Putri Xiaolin karena ia merasa bahwa mereka akan mendapatkan banyak keuntungan darinya. Xiaolin juga mengatakan jika sebenarnya ia masih takut bertemu dengan Adrian mengingat peristiwa beberapa waktu yang lalu. Tapi Adrian mengatakan kenapa harus takut padanya karena ia akan memperlakukan orang yang ia sukai dengan cara yang baik. Xiaolin tentunya menanyakan apakah itu artinya Adrian menyukai dirinya, dan Adrian mengatakan tentu saja meskipun dalam konteksnya adalah soal sikap yang ditunjukkan oleh Putri Xiaolin. Adrian senang karena kali ini mereka harus tampil bersama dalam kompetisi ronde kedua karena Xiaolin adalah kandidat yang tidak bermasalah dengannya. Melihat dari pakaiannya, Adrian menanyakan apakah Putri Xiaolin akan menampilkan sebuah pertunjukan seni dan Xiaolin mengiyakan karena konsep hari ini adalah tarian dan mistis. Adrian jadinya tak sabar untuk melihat seni pertunjukan mistis dari benua Triton. Jadi ia sangat menantikan pertunjukan dari Putri Xiaolin, tapi pelayan Xiaolin memberitahu jika sudah waktunya. Karena waktu penampilan akan segera dilaksanakan, Putri Xiaolin berpamitan untuk kembali ke kursinya dan Adrian mengharapkan mereka bisa saling mendukung serta memberikan pertunjukan yang bagus. Putri Xiaolin dan pelayannya pada akhirnya pergi meninggalkan Adrian dan juga kandidat Everil. Tapi dalam perjalanan itu, Xiaolin tampaknya masih mengkhawatirkan sesuatu. Pelayan Xiaolin mengatakan jika mereka tidak perlu khawatir karena meskipun Everil membuat gebrakan besar di ronde pertama dan memiliki banyak sekali penggemar, tapi dia sebenarnya hanyalah orang biasa yang tidak menonjol sebelum ikut kontes. Sejauh apa yang pelayan itu ketahui, Everil tidak memiliki bakat untuk dipertunjukkan dalam kompetisi kali ini, selain dari sihir suci yang Everil pelajari secara terburu-buru. Putri Xiaolin tahu akan hal itu, tapi meskipun Everil tidak memiliki bakat apapun selain sihir sucinya, namun ada satu hal yang membuatnya sangat khawatir. Bukan tanpa sebab, Putri Xiaolin memang tidak khawatir soal kemampuan kandidat Everil, melainkan yang ia khawatirkan adalah keterlibatan Adrian dalam menyusun rencana demi kemenangan Everil. Setelah semua persiapannya telah selesai, panitia kompetisi Sain dan Saintes ronde kedua meminta agar para kandidat untuk segera bersiap karena kompetisi akan segera dimulai dalam kurun waktu 3 menit lagi. Karena kompetisi ronde kedua akan segera dimulai secara bersamaan, panitia ingin agar pihak terkait dengan masing-masing kandidat untuk menempati posisi mereka masing-masing. Meski terlihat baik-baik saja di depan banyak orang, tapi nyatanya Putri Xiaolin masih memiliki rasa gugup yang menyerangnya secara tiba-tiba. Biarpun begitu, Putri Xiaolin tidak mau kalah dalam kompetisi pemilihan Saintes karena ia harus menjadi kekuatan bagi negara kecilnya meski hanya untuk sekarang. Ketika ronde kedua dalam kompetisi Saintes telah dimulai, Putri Xiaolin mulai mempertunjukkan sebuah tarian mistis dari benua Triton yang menjadi salah satu kebanggaan mereka. Dengan iringan musik tradisional dari Liberto Kingdom, Putri Xiaolin akan mempertunjukkan bagaimana keindahan tarian mistis yang dibawakannya. Tentu saja Putri Xiaolin berharap agar semua penonton mengingat pertunjukan menakjubkan ini. Langkah demi langkah, gerakan demi gerakan yang anggun diperlihatkan Putri Xiaolin. Entah bagaimana konsep tarian mistis dari benua Triton, tapi saat ini Putri Xiaolin sedang terlihat berputar-putar dengan gerakan yang indah. Setelah melakukan beberapa kali gerakan, Putri Xiaolin kemudian mengatakan, "Serangan dari barat laut." Dan seketika seekor macan putih keluar dari atas Putri Xiaolin hingga membuat pertunjukan tarian mistis menjadi sangat memukau.
Adrian sendiri jadinya terkesan dengan pertunjukan tarian mistis yang dibawakan oleh Putri Xiaolin, dan ia rasa jika pertunjukan ini sangat mengagumkan. Terlebih lagi, apa yang sebenarnya Putri Xiaolin lakukan adalah mengeluarkan sihir lingkaran keempat, namun kemewahan yang dibawakannya membuat sihir itu sebagus milik seorang armage. Jika diteruskan begini, Adrian yakin jika Putri Xiaolin akan mendapatkan skor yang bagus pada ronde kedua kompetisi kali ini. Tapi tentunya, Adrian juga tidak mau kalah dengan Putri Xiaolin karena ia sudah menyiapkan panggung pertunjukan pada Everil. Panggung yang dimaksud Adrian adalah sebuah toko minimarket di mana Everil sekarang sedang bekerja sebagai seorang pegawai, yang mana itu adalah pekerjaan Everil sebelum dirinya menjadi seorang kandidat saintes. Bukan hanya sekadar panggung biasa, Adrian benar-benar membuatkan sebuah minimarket dengan berbagai perlengkapan yang tersedia seperti kebanyakan minimarket lainnya. Adrian tentunya optimis dengan pertunjukan seperti ini, tapi itu membuat beberapa orang yang menyaksikan secara langsung jadinya heran kenapa mereka malah membuat minimarket sebagai pertunjukan. Tapi tidak seperti apa yang dipikirkan penonton. Penampilan Everil yang menjaga minimarket rupanya bukan sekedar gimmick belaka, karena ia benar-benar sedang melayani pelanggan sebagai seorang karyawan toko. Orang-orang yang menyaksikan tentunya masih tidak percaya dengan pertunjukan macam apa yang dibawakan Everil, yang rupanya hanya menampilkan seorang penjaga toko. Adrian mengatakan bukankah sebaiknya mereka mencoba untuk membeli sesuatu di tempat kandidat saintes bekerja. Adrian yakin jika mereka akan merasakan pengalaman yang berbeda karena masuk sebagai pelanggan di tempat calon saintes bekerja. Berbagai kesibukan Everil sebagai seorang pegawai minimarket juga diperlihatkan, mulai dari memberikan ucapan selamat datang, menunjukkan letak produk, mencarikan kebutuhan pelanggan, sampai memberikan senyuman tulus pada para pelanggan yang telah berbelanja. Kameramen sendiri merasa jika Everil memang seorang pekerja paruh waktu idaman, karena bisa melayani seorang pelanggan dengan sebaik itu. Mereka rasa jika ini sangat bagus karena menggambarkan sosok familiar dari kandidat saintes yang kedudukannya sakral. Meskipun kurang mewah dibandingkan seni mistis, tapi mereka cukup senang melihat pemandangan seperti ini. Adrian senang karena reaksi yang ditunjukkan oleh orang-orang mulai sesuai dengan apa yang diharapkannya, meskipun awalnya terlihat agak aneh. Fokus utama pertunjukan Everil adalah untuk menggambarkan Everil sebagai kehadiran yang akrab dan tidak berbeda dengan penonton biasa. Serta daripada memaksakan pertunjukan bakat palsu, menunjukkan keunggulan unik Everil akan membuatnya terkesan natural. Adrian benar-benar terkesan karena semua ini berkat rencana dari Eric. Jadi Adrian bisa membagikan tugas pemenangan Everil pada orang sepertinya. Biarpun rencananya berjalan lancar, tapi nampaknya beberapa orang mulai menanyakan apakah pertunjukannya hanya akan menampilkan Everil yang sedang bekerja di minimarket. Tentu saja, beberapa orang mulai menunjukkan kebosanan mereka karena tidak ada yang istimewa selain fakta bahwa Everil dulunya adalah seorang pekerja paruh waktu. Terlebih lagi, siaran ini akan berlangsung selama 2 jam. Putri Xiaolin memang merasa jika Adrian berhasil membuat Everil menjadi sosok yang akrab bagi orang-orang biasa. Namun tetap saja, itu akan membuat para penonton lebih mudah bosan dan mereka akan kembali menontonnya. Putri Xiaolin memang menjadi gugup karena lawannya adalah kandidat dari Adrian. Tapi sepertinya, Adrian memberitahu mereka bahwa memang akan membosankan jika mereka hanya menampilkan kandidat Everil yang menjaga minimarket. Adrian menjamin tidak akan membuat para penonton menjadi bosan karena setiap hal akan membutuhkan sebuah permulaan, pengembangan, dan juga penutup sebuah cerita. Adrian kemudian menjentikan jarinya dan seketika sebuah ledakan terjadi di dekat minimarketnya. Ledakan itu sendiri terjadi karena Adrian memang menggunakan sihirnya untuk pertunjukan. Semua orang tentunya terkejut karena Adrian benar-benar menggunakan sihir ledakan di dekat minimarket. Tapi Adrian mengatakan jika ini bukanlah film dokumenter, jadi tidak perlu khawatir soal ledakannya. Adrian tidak hanya menampilkan kehidupan pribadi seorang kandidat saintes, tapi ia juga akan menampilkan aneka hiburan dengan menampilkan pertunjukan istimewa dan juga menegangkan. Pertunjukan itu tidak lain adalah dengan membuat Arcia menjadi seorang vampir atau mungkin sosok demon lainnya. Tapi bedanya, Arcia tampaknya adalah seorang penjahat yang mengincar makanan seperti sejenis coklat-coklatan.